anak muda itu ada. Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. Foya-foya, tua kaya Bincang raya, ringan berfaedah. masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu dua hal. Tulul. Podcast Surabaya Mengaji bersama berbagai narasumber. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di podcast Surabaya Mengaji. Yang mana insya Allah di podcast kali ini kita membahas berkaitan dengan tema seputar pondok pesantren, yaitu dengan judul Masukkan Anak ke Pesantren Siapa Takut. Nah, untuk yang menyaksikan secara live, Masya Allah, jazakumullah khairan sudah menyaksikan dari tema yang pertama sampai dengan tema yang ketiga ini. Masih bersama guru kita, yang mana beliau ini merupakan pimpinan-pimpinan dari pondok pesantren, Masya Allah, bersama Ustadz Abu Yusuf dan Ustadz Abu Baidah. Kita ke Ustadz Abu Yusuf terlebih dahulu. Sebelum jauh ke membahas berkaitan dengan pondok pesantren, kita membahas tentang kewajiban seorang orang tua untuk mendidik anak. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tentunya tentang kewajiban orang tua mendidik anaknya ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Lihat, keluarga kalian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan keluarga terdekat kalian. Ya, ini kewajiban dakwah ya bagi kita selaku pemimpin, ya pemimpin rumah tangga, ya terutama kita laki-laki, bapak-bapak, ya yang dikatakan sebagai qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya laki-laki itu pemimpin ya atas perempuan-perempuan. Oleh karenanya wajib bagi kita mendidik anak-anak kita untuk kebaikan, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ya tentunya ya zaman sekarang ini kan tantangan pendidikan ini lebih dahsyat lagi. Ya, dan mendidik itu kan butuh ilmu, tidak hanya sekedar didik gitu aja. Tidak, harus butuh ilmu. Ya, sangat-sangat membutuhkan ilmu. Al ilmu qablal qauli wal amal. Ilmu dulu sebelum kita kemudian memberitahu anak-anak kita, kemudian kita menyuruh anak-anak kita. Dan di dalam sebuah hadis Rasul SAW sudah menjelaskan ya tentang masalah pendidikan anak ini. Ya misalnya tentang masalah sholat, ya muru auladakum ya bisolah wahum abna'u saba, ya mereka usia 7 tahun, ya wadribuhum, kalau mereka tidak mau pukullah ketika di usia wahum abna asyar, mereka di usia 10 tahun. Kemudian wafarriquhum fil madaji, pisah antara laki-laki, anak laki-laki dengan anak perempuan di ranjang, tidak boleh tidur bareng ketika sudah usia seperti itu, yang usia mendekati balik. Ya, itu diantara pendidikan di dalam agama kita. Agama kita kan kompleks sekali, ya pendidikan, tarbiyah ya, maksudnya tarbiyah. Oleh karena banyak para ulama menulis kitab tentang tarbiyah. Ya, semisal Syekh Abdul Razak, ya beliau punya kitab tipis sekali, ya Ar-Raqais fi Tarbiyatil Aulad ya. Jadi diantara dengan semakna judulnya itu. Kemudian ada juga Syekh Mustafa Al-Adawi, ada juga ulama-ulama yang lain ya tentang tarbiyah, bagaimana pendidikan anak. Dan sekarang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini tantangan juga bagi kita, juga para asatidz juga ya, untuk bagaimana mengarahkan pendidikan, terutama pendidikan anak kepada arah yang islami, ya tidak terpengaruh dengan ala-ala barat gitu ya. Oleh karenanya itulah ya diantara mungkin pondasi-pondasi di dalam agama kita dari Al-Quran dan Sunnah untuk mendidik anak kita, ya. Nah, jadi mungkin Ustaz menambahi. Ya, itu tadi terkaitan dengan kewajiban mendidik anak, Ustaz. Nah, untuk biasanya kan para orang tua kan menyekolahkan istilahnya, Ustaz, ya. Karena kan menyekolahkan anak pilihannya ada beberapa cuman mengerucut secara general ada sekolah umum, yaitu yang ilmu pelajaran semuanya umum, ada yang ke pondok pesantren atau yang berfokus di ilmu agama. Nah, kita ke yang umum terlebih dahulu, Ustaz. Ini apakah memang kalau menyekolahkan kita anak-anak kita ke sekolah umum apakah ada mudarat atau bagaimana, Ustaz? Ya, begini. Jadi anak itu kan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Ya,
Makanya orang kalau sudah nikah pengennya punya momongan, punya anak gitu kan. Tapi anak juga adalah amanat yang kita akan ditanya oleh Allah SWT tentang amanat tersebut. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Anak ini amanat. Kita akan diminta, kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kita harus mempersiapkan jawabannya sejak sekarang. Sudahkah kita menunaikan amanat tersebut sebaik-baiknya apa enggak? Nah, kalau itu sudah tertanam pada diri kita, maka ketika kita mendidik anak, nah, kita arahkan kemana pendidikan anak kita ini? Orientasinya mau kemana? Ke akhiratkah? Ataukah orientasinya ke dunia? Nah ini, tergantung bagaimana orang tua. Karena anak itu lugu, fitrah. Tergantung bagaimana orang tua mengarahkan. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisani. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, tergantung orang tuanya. Nanti dia yang mengarahkan menjadi Majusi, Nasrani, atau Yahudi. Artinya tergantung mendidik orang tua ini mendidiknya kemana. Kalau orang tua mendidiknya pendidikan keliru ala jahiliyah, ya nanti jadi jahiliyah benar gitu ya. Kalau mendidiknya dengan pendidikan Islami, pendidikan Al-Quran, hadis, ya dia akan terbentuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Oleh karenanya, kemana kita akan menyekolahkan anak-anak kita? Ya, tergantung orientasi seorang mukmin. Dia mau milih akhirat apa milih dunia, gitu kan? Dan mau anak ini kita cita-citanya, kita pengennya jadi apa, kan gitu. Orang-orang yang cerdas, ya, adalah orang yang pengen agar anaknya itu soleh dan soleha. Orientasi dia bukan dunia, tetapi orientasi dia adalah akhirat. Bagaimana anak-anak saya nanti menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa kepada Allah SWT, memiliki ilmu agama, kemudian dia amalkan ilmu agama tersebut, ya, untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk masyarakatnya. Ya, oleh karenanya, ketika kita ingin memilihkan sekolahan untuk anak-anak kita, pilihkan sekolahan yang bisa mengantarkan anak kita menuju surga. Orientasi dia adalah akhirat, bukan dunia. Ya, Nabi SAW pernah ditanya, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Nabi Muhammad, siapa orang mukmin yang cerdas itu? Kata Nabi apa? Bukan yang pendidikannya tinggi, bukan yang gelarnya mentereng. Ya. Kata Nabi SAW, aksaruhum dzikran lil maut wa aksaruhum isti'dadan lima ba'da. Orang yang cerdas itu adalah orang yang sering mengingat kematian dan dia sangat bersemangat mengumpulkan bekal untuk setelah kematian. Artinya pendidikan, kecerdasan yang sesungguhnya di mata Nabi Muhammad SAW bukan dengan secari kertas ijazah atau nilai-nilai yang ada di rapot, bukan itu. Tetapi orang cerdas adalah yang membentuk karakter pada dirinya, ya, dia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah, kalau kita sudah tahu ini, ya berarti ya kita tahu, paham lah kemana kita akan menyekolahkan anak-anak kita. Ya, kalau umum kan berarti orientasinya kan ke dunia. Ya, bahkan ya mohon maaf tapi ini fakta yang harus disampaikan bahwa pendidikan kita sekarang ini ya bisa dikatakan 90% titik beratnya adalah dunia. Jarang sekali yang agamanya. Ya, jarang sekali yang agamanya. Lihat aja pelajaran agamanya berapa? Kadang cuma sekali seminggu. Sekali seminggu. Sering bolos bisa. Bagaimana anak kita mau menjadi anak yang soleh, yang solehah? Pendidikan agama dikesampingkan. Ya, pendidikan agama. Nggak mungkin anak itu soleh, solehah kalau kita nggak ngasih nutrisi ilmu agama kepada dia. Mustahil. Mimpi orang tua mau pingin anaknya soleh, solehah, pendidikannya
yang dititik beratkan adalah ilmu-ilmu dunia. Ya, belum lagi itu yang pertama ya, maksudnya kalau kita ke yang umum ya itu yang harus kita terima akhirnya, yaitu prioritas agamanya kurang, ilmu agamanya kurang, porsi agamanya itu kurang, bahkan mungkin malah nggak ada. Makanya banyak anak-anak sekolah sekarang ini SMP, SMA, ditanya rukun Islam aja nggak tahu, ditanya rukun iman nggak ngerti, ngaji Quran nggak bisa. Itu banyak loh, ya seperti itu banyak. Jadi ya memang karena pendidikan agamanya, porsi agamanya nggak ada, ya selingan doang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pergaulan. Kita tahu lah kalau yang di sekolah-sekolah umum ya pergaulannya gimana ya kan. Kadang laki perempuan dibuat bangku bersama kayak gini, ya kan? Iya, belum lagi ya, anak-anak sekarang semuanya PP, sepeda motoran, ya. Boncengan karo pacarnya sama temennya, antar jemput kayak Gojek, ya gitu kan. Maksudnya dari sisi pergaulan ini juga perlu kita perhatikan karena anak itu terpengaruh oleh teman dan terpengaruh oleh lingkungan. Dia akan terpengaruh banyak oleh lingkungannya, dia akan terpengaruh banyak oleh teman-temannya. Bahkan kadang-kadang pengaruh teman itu lebih dahsyat daripada orang tua. Ya. Orang tua jarang ketemu, dia sibuk kerja, temennya, wah, iya kan, dia bari. Makanya betul kata Nabi, almar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Artinya salah satu tanggung jawab orang tua adalah memilihkan komunitas, ya lingkungan, teman yang baik untuk anak-anak kita. Kalau anak kita, berteman sama orang yang suka narkoba, yes, alamat kecanduan narkoba tuh. Orangnya rokokan, gurune yang ngerokok. Apalagi akhirnya kan ditiru sama, apalagi teman-temannya. Ya itu kan terpengaruh. Anak tergantung sama temannya. Ya, tergantung sama temannya. Lebih parah lagi ya, kadang orang tua kaget. Loh kok anak saya bisa kecanduan narkoba? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Bahkan Anda pernah dengar ya salah satu mungkin ada ya di Dr. Aisyah Dahlan. Itu pernah cerita satu keluarga 6 orang, 5 orang kecanduan semuanya. Ya, aneh. Orang tuanya kaget, nggak ngerti ya, men. Ya, kenapa? Ya, karena terpengaruh sama teman-temannya. Jadi inilah makanya tantangan kita pada zaman kita sekarang dan salah satu PR terberat bagi dai, ustadz pada zaman kita sekarang adalah bagaimana menciptakan pendidikan yang islami, yang betul-betul bisa membentuk generasi yang soleh dan solihah. Soleh artinya dia baik ibadahnya, hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia, akhlaknya juga baik, karakternya baik, ya sama orang tua baik. Sekarang banyak anak-anak juga kurang ajar sama orang tua, nggak punya adab karena nggak diajarkan gitu, nggak dididik, ya makanya ya penting lah bagi orang tua ini jangan salah menyekolahkan anak. Kalau kita salah menyekolahkan anak, ya akhirnya kita sendiri yang rugi gitu. Dan penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan pendaftaran namanya. Ya, Ustaz Abu Yusuf tadi disampaikan bahwasanya kalau orientasinya akhirat masuk ke pesantren, Ustaz. Nah, kira-kira menyekolahkan atau memasukkan anak ke pesantren ini manfaatnya apa aja, Ustaz? Kira-kira? Ya, sebenarnya jujur saja saya kan nggak ada basic pesantren sebenarnya. Ya, jadi memang umum dan secara pengalaman ya memang subhanallah. Kemudian kita sekarang bergelut di dunia pesantren. Senakal-nakal anak di pesantren itu, ya tidak lebih nakal anak di luar pesantren. Jadi nakalnya itu masih batas wajar kalau di dalam pesantren. Ya itu saya amati, meskipun ya tetap itu harus kita peringati, itu harus kita ya nahi mungkar ya kita larang dan lain sebagainya. Tapi di dunia luar itu lebih ganas gitu lah, lebih dahsyat lagi. Ya, perzinahan, kemudian juga ya itu tadi narkoba, bahkan khamar, waliyadzubillah. Ya, ini kan luar biasa. Ya, karena saya juga di dunia di dunia
umum dulu ya. Jadi saya mau pergaulan luar biasa Allah. Oleh karenanya nah sudahlah ya, saya ya bukan berarti kita haram sekolah umum ya, tidak mutlak begitu ya kan. Asalkan kalau misalnya dia sekolah umum, orang tuanya di rumah mendidik gitu ya, mungkin karena faktor-faktor lain, mungkin dia tidak punya uang untuk menyekolahkan pesantren, atau mungkin faktor jauh dan lain sebagainya, dan ya faktor-faktor yang lain lah ya itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Akan tapi kalau saya ditanya bagaimana biar yang lebih bagus gitu ya, saya pendidikan di pesantren ya, pendidikan di pesantren, karena di sana diajarkan agama Allah ya, di sana adab, akhlak. Dan perlu diketahui bahwasanya orang yang masuk pesantren itu nggak harus mesti jadi ustadz gitu lah ya. Jadi sekarang kan kalau orang pesantren jadi ustadz gitu. Kesannya gitu. Iya, kesannya begitu. Tidak. Orang pesantren itu bagaimana di pesantren bisa jadi orang soleh. Jadi ketika dia nanti muyulnya, condongnya ke umum, dia keahliannya umum, misalnya dia memiliki jiwa ya wirausaha, memiliki jiwa mungkin jadi aparat negara misalnya. Ya. Subhanallah, mereka akan jadi wirausaha yang soleh. Ya, kemudian jadi aparat negara yang soleh. Jadi begitu. Jadi harus jadi ustadz ya. Jadi begitu. Oleh karenanya di pondok itu dididik mulai dari ya subhanallah kedisiplinan juga dididik. Kemudian pergaulannya bi'ah salihah ya. Lingkungan itu juga sangat-sangat luar biasa kalau di pondok itu. Meskipun kita tidak katakan pendidikan di pondok itu sudah 100% pasti akan jadi bagus, tidak ya. Ada kekurangannya juga, namanya juga manusia gitu loh ya, kita tidak maksud, pasti ada kekurangan, tapi kan kalau kita ditanya paling mending mana gitu loh, ya insya Allah menurut ya apalagi kita sekarang juga bergelut di pesantren dan juga pernah merasakan pendidikan umum ya, insya Allah lingkungan pondok insya Allah lebih bagus ya. Ustaz Abu Ubaidah, kadang kan ini kan ketika kita atau para orang tua memasukkan anaknya ke pondok itu kan dari anak kan sudah kebayang-bayang pondok itu makan gak enak, tidur campur dan seterusnya. Kan kadang orang tua ingin gitu ya, sumpah, tapi anak tidak mau, Ustaz. Nah ini tips untuk meyakinkan gimana, Ustaz, dari para orang tua ini, Ustaz? Ya pertama kita bawa alam ya. Jadi pertama tentu semuanya itu adalah dari orang tua terlebih dahulu. Jadi dimulai semuanya itu dari orang tua. Kenapa demikian? Kata para ulama, kesolehan anak itu tergantung juga kesolehan orang tua. Ya, pepatah Indonesia juga bilang, ya buah tak jauh dari pohonnya, ya kan? Kalau jatuh nggak jauh-jauh gitu kan? Jadi ketika kita menginginkan anak kita soleh, solihah, kita harus memperbaiki pada diri kita terlebih dahulu. Ini. Kemudian yang kedua, doa. Kita berdoa kepada Allah SWT agar anak-anak kita soleh, solehah. Itu yang dianjurkan oleh Allah SWT. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya, dan sebagainya. Ya Allah, jadikan istri kami, anak-anak kami penyejuk mata bagi kami. Kemudian untuk arah pendidikan, nah ini kita sampaikan kepada anak kita tentang pentingnya kita belajar ilmu agama. Kita sampaikan, nah belajar ilmu agama itu ya penting supaya kamu menjadi anak-anak yang soleh. Bapak pengen kamu menjadi anak yang soleh, tapi Bapak terbatas ilmunya, nggak bisa ngajari kamu, ya. Jadi saya titipkan ke sekolah yang bisa mendidik kamu tentang ilmu agama, supaya kamu bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu yang perlu, pesan ini yang perlu kita sampaikan kepada anak, ya. Karena kan tidak semua orang tua itu bisa ngajari, gitu kan. Mungkin karena keterbatasan ilmunya, mungkin juga karena keterbatasan waktu. Mungkin dia ustadz tapi nggak punya waktu dia untuk ngajari anaknya malahan. Ya. Jadi kemudian kita sampaikan manfaat-manfaat dari menjadi santri, anak pondok itu ini
kalau tadi image ya di masyarakat bahwasanya ini kalau anak pondok ini wah nakal-nakal, image jorok, image di sana nanti kelaparan, banyak itu dan sebagainya. Ini yang perlu kita rubah ya, image di masyarakat. Kadang masyarakat itu kan menjadikan pondok itu apa ya, sebagai untuk kayak hantu gitu, nakut-nakutin. Ya, kamu kalau nakal tak pondokin lo ya. Iya. Kalau nggak pintar tak bodohin gitu. Atau apalagi kadang ya dibuat kayak gitu, dibuat atau kalau nakal, kamu ini nakal udah tak pondokin aja. Jadi pondok akhirnya jadi tempat sampah, tempat-tempat anak-anak yang nakal. Ya, ini perlu kita rubah ya, bahwa tempat pondok itu adalah asik ya, keren. Ini yang perlu kita rubah. Jadi image seperti itu, manfaatnya banyak. Satu, porsi pendidikan agamanya kan jauh lebih banyak akhirnya daripada kalau di sekolah-sekolah umum lah ya. Tentu porsi agamanya kalau belajar di pondok itu lebih banyak ya. Tetap ada pelajaran umum di pondok itu, tapi porsi kita tidak mengharamkan ilmu-ilmu umum ya, tidak ya, tapi tentu prioritas itu ada, karena seperti kata Salman Al-Farisi, ilmu itu luas, usia kita pendek. Nah, kita nggak mungkin belajar semuanya, itu nggak mungkin. Maka kata beliau, prioritaskan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk akhirat. Maka harus ada prioritas dalam belajar. Ya, kita dalam mendidik anak juga begitu. Prioritasnya apa? Dunia apa akhirat? Agama atau ilmu-ilmu dunia, kan gitu. Jadi manfaat pertama kalau kita pondokkan itu kita sampaikan. Kamu lebih banyak belajar ilmu agamanya. Sambil dipuji anaknya. Kamu itu wah cocok loh, apa namanya, punya apa ya, skill untuk belajar ilmu agama ya. Nah itu Imam Az-Zahabi rahimahullah dulu belajar ilmu hadis itu karena dipuji, khattuka yusbih khattal muhaddisin, tulisanmu itu mirip sama tulisannya ahli hadis gitu ya. Akhirnya menjadi motivasi dia gitu ya. Anak perlu disanjung seperti itu untuk memotivasi dia. Nah, kamu itu kayaknya punya bakat loh. Kamu punya bakat nih untuk nanti sebagai penceramah yang menyebarkan syiar Islam. Kamu punya bakat. Nah, itu untuk memotivasi dia. Manfaat yang berikutnya yang perlu kita sampaikan juga, apa namanya, belajar mandiri. Di pondok itu bukan cuma belajar ini saja ya, belajar ilmu-ilmu saja. Tapi yang lebih penting adalah belajar kemandirian juga. Kalau udah besar lah ya, udah SMP ke atas lah ya. Kalau yang masih kecil-kecil sih saya sarankan tidak dipondokkan dulu ya. Kalau masih SD dan sebagainya belum bisa mandiri. Tapi kalau sudah SMP, SMA itu perlu untuk bagaimana kita latih anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang mandiri. Bukan anak mama, manja gitu ya kan, enggak. Tapi perlu untuk mandiri. Ya dia belajar. Apalagi kalau anak laki-laki gitu kan. Itu ada di pesantren. Itu ada di pesantren. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah lingkungan. Lingkungan. Ya. Yang namanya pondok itu kan ketat tuh, ada aturan-aturannya. Ya. Jadi berbeda kalau kayak di luar, mungkin orang tua juga sekarang banyak yang ya sibuk dengan kerja dan sebagainya, akhirnya kurang perhatiannya dengan anak-anaknya. Tapi kalau di pondok itu komunitas, teman-temannya, lingkungan mendukung, ya hari-harinya betul-betul terjadwal, mulai pada subuh ngaji, ya sholatnya. Nah ini salah satu faedah penting kita pondokkan anak itu terjaga sholatnya. Kalau di pondok itu kalau nggak sholat itu sudah pelanggaran berat, sudah pelanggaran berat ya. Jarang lah kita jumpai anak pondok nggak sholat itu nemen gitu. Kemudian juga misalkan di pesantren itu, ngerokok pacaran itu sudah masuk pelanggaran, Kalau di dunia luar kan biasa itu ya. Bahkan kadang-kadang sebagian orang tua ini ya malah nyuruh anaknya pacaran ini. Kamu ini kok sudah zaman gini kok belum
punya pacar tuh. Nah, itu kadang-kadang itu. Bawa sana cari-cari itu. Tapi kalau di pesantren enggak. Jadi betul-betul lingkungan terjaga, ya puasanya, baca Qur'annya, sholatnya, ya. Kemudian juga akhlaknya, itu yang paling penting juga. Sehingga betul-betul membentuk karakter. Madrasah karakter itu ada di pesantren. Ya, madrasah karakter itu ada di pesantren. Ya, oleh karenanya ini seperti ini perlu kita sampaikan pada anak-anak kita, manfaat-manfaat seperti itu supaya sebagai referensi dia, ya anak kan sudah bisa diajak berpikir ya. Oh ini nanti arahnya seperti ini, ya. Dan di sana juga salah satu manfaatnya juga ya, dia bisa berteman dengan banyak orang. Kalau misalkan nih, kalau di sekolah umum nih ya, misalkan saya sekolah di Surabaya misalkan. Ya paling nanti ketemunya sama orang-orang Surabaya situ aja kan. Tapi kalau di pesantren enggak. Nah, antum ketemu yang dari Papua, yang dari Sulawesi, yang dari semua, sehingga cakrawala wawasan kita betul-betul terbuka, lebih luas. Ya, itu salah satu manfaat. Nah, kamu nanti bisa lebih luas wawasannya, cakrawala pengetahuannya, bisa lebih banyak berteman dengan orang-orang, bukan hanya sini-sini aja gitu. Air itu kalau dia nggak mengalir, lama-kelamaan rusak. Kalau cuma ngendon di satu tempat gitu ya kan, lama-kelamaan rusak. Tapi kalau dia mengalir, ya dia akan terus jernih, bersih. Begitulah kita itu harus gerak, ya. Anak juga begitu. Rasulullah aja dulu hijrah dari Mekah ke Madinah gitu. Artinya kita itu harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menambah wawasan, menambah pengalaman, ya bertemu dengan teman-teman lebih banyak. Itu penting. Jangan cuma bertemu di dunia maya doang gitu. Akhirnya sekarang ya itu juga salah satu dampak buruk ya. Sekarang kalau nggak memondokkan anak, salah satu dampak buruknya sekarang banyak anak kecanduan HP. Apalagi alasan corona. Yes. Ya, arek saiki budek ya. Sekarang iya. Makanya ini tugas para guru sekarang ini bagaimana bikin anak-anak waras dari kecanduan HP. Ya. Karena sudah 2 tahun online sekarang masuk. Ini sudah nggak bisa lepas nih dari HP. Ya, tangan gatel udah. Ya, makanya kalau di pondok itu kan nggak boleh bahwa kalau ya nggak tahu ya kalau di pondok yang lain. Kalau di pondok saya di Ma'had Al-Furqan Gresik itu nggak boleh. Salah satu peraturan santri itu nggak boleh bawa HP. Nggak boleh bawa HP. Jadi itu juga untuk sebagai apa ya? Biar dia fokus belajar, ya fokus belajar. Kemudian meminimalisir lah pelanggaran-pelanggaran. Karena kita tahulah anak-anak segitu kan kegunaannya untuk punya media sosial kan belum terlalu penting ya, dan bisa diwakili dengan kalau misalkan telepon ya tetap difasilitasi tapi bukan kemudian dikasih HP ya, apalagi Android kok nge-game terus malahan. Jadi intinya itulah caranya ya, pertama perbaiki diri kita sebagai orang tua, terus banyak berdoa supaya anak-anak kita soleh-soleha. Sebenarnya nggak harus mondok, kalau kita bisa didik ya tanggung jawab utama kita ya mendidik, tapi kalau memang kita nggak bisa mendidik ya cari berarti sekolahan atau pesantren yang bisa mewakili tugas kita sebagai orang tua, yaitu apa? Menyelamatkan anak-anak kita dari neraka. Kan itu tugas orang tua tuh. Ku anfusakum wa ahlikum nahro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau kita bisa mendidik sendiri, ya silakan. Karena tanggung jawab asli mendidik anak itu orang tua. Tapi kalau nggak bisa, mungkin karena keterbatasan ilmu, ya bapaknya misalkan suruh ngajar nahwu sorof ya nggak bisa, ya kan? Atau mungkin keterbatasan waktu, dia sibuk misalkan. Ya udah, carikan yang bisa mewakili. Jadi pesantren itu wakil dari kita gitu, dari orang tua. Ya, yang punya visi misi bisa melindungi anak-anak kita dari neraka. Itu intinya. Wallahu a'lam. Terakhir nih, Ustaz. Jadi para pemirsa sekalian, sebagaimana kita ketahui, beliau berdua ini merupakan pimpinan dari pondok masing-masing. Jadi Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far, pimpinan dari
Pondok Pesantren Madinatul Iman di Riau ya Ustaz ya. Nah. Masya Allah, dan Ustadz Abu Ubaidah Asidawi, beliau adalah mudir dari Pondok Pesantren Mahat Al-Furqan Al-Islami Gresik. Jadi mungkin kita bisa kulik atau mungkin bisa memperkenalkan kepada para pemirsa sekalian yang menyaksikan Ustadz dari pondok masing-masing, mulai dari Ustadz Abu Yusuf. Nah, Fadol. ya jadi kita sedang merintis pondok ya di Riau, yaitu Pondok Pesantren Madinatul Iman. Ya, jadi baru setahun ini kita sedang merintis pondok, sedangkan pondok yang sebelumnya sudah ada, yaitu Markis Darul Quran wa Sunnah, itu sekarang sudah dipegang kawan-kawan kita. Jadi sebenarnya pondok kita bukan hanya 1, 5 sekarang ya, 5, 3 dilipat kain ya, tempatnya berdekatan, cuma yang tingkatannya berbeda-beda ya. Ada 2 lagi di pedalaman Pulau Penyalai, ada juga di pedalaman Desa Lude di Kampar Kiri Hulu ya. Kita melewati sungai sekitar 4-5 jam dengan sampan ya, baru sampai ke sana tanpa sinyal, tanpa listrik aja kita punya pesantren di sana. Jadi kemudian yang saya pimpin sendiri, yang saya stay di situ yaitu Ponpes Madinatul Iman. Ya, untuk sekarang programnya baru program ya S1, yaitu menginduk sistemnya ke Mesir. Kita sudah dapat izin dan kemudian masih diurus. Karena beliau lulusan Mesir. Iya, karena kita juga dulu belajar di Mesir gitu ya. Kemudian kita masih mengurus untuk perizinan dan lain sebagainya untuk biar ya lebih ya aman, dan kita juga bentuk taat waliul amr ya, taat pada para pemerintah. Dan kemudian program yang berikutnya adalah mulazamah ya. Mulazamah yaitu tidak terikat dengan umur ijazah ya. Kalau yang satu kan harus punya ijazah minimal pakai C atau ijazah SMA atau yang setara dengan itu. Nah, sedangkan mulazamah ini tidak terikat, sehingga mau umur 20, 30, 40, bahkan yang sudah hampir mati bisa masuk. Iya. Ya, belajar mulazamah ya. Kemudian program yang berikutnya adalah I'dad Lughawi. Ya, jadi yang mau masuk jenjang kuliah ya kita belajar bahasa Arab ya. Kita pakai muqarrarnya Lipia, Silsilah Ta'lim Lughah Arabiyah ya, karena kita juga dulu belajar itu. Nah, kemudian ya yang akan datang ini, tahun berikutnya ini kita akan buka yang di Ponpes Madinatul Iman ya, SMP ya, SMP dan berizin dengan izin Tiknas ya, insyaallah taala. Ya, semoga Allah mudahkan untuk angkatan pertama ya. Oleh karenanya kita mohon doa dan dukungannya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan. Dan perlu diketahui pesantren kita kan karena baru juga, kita tidak ingin membuat pesantren itu yang terbaik gitu ya, karena pasti kita kalah dengan yang lain yang sudah dahulu, yang sudah 30 tahun seperti Al-Furqan. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan Al-Furqan. Kemudian pesantren-pesantren yang sudah besar, Al-Irsyad, Imam Bukhari ya, yang ada di Jawa, kemudian yang ada di Pekanbaru sendiri misalnya, tidak mungkin ya. Makanya kita pondok pondok itu pondok yang unik gitu ya, pondok yang unik. Salah satu keunikan pondok kita itu gratis ya. Masya Allah. Gratis ya. Jadi Masya Allah. terkadang kita banyak ditanya, Ustaz, dari mana biaya operasionalnya? Kan banyak juga. Kita gratis itu kan cuma digratiskan, biayanya juga ada, operasional, untuk gaji guru, untuk perawatan pondok ini dan itu. Ya kita ya gimana ya? Kita bingung juga menjawabnya terkadang. Tapi kita dengan yakin, Bismillah, dengan pertolongan Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, kita sangat yakin. Kita bertawakal kepada Allah. Tentunya bukan hanya sekedar tawakal gitu aja. Kita sudah menyiapkan yaitu yang namanya wakaf produktif ya. Itu minimal membantu operasional. Jadi pondok kita itu berdiri di atas lahan 8,6 hektar ya. Bismillah, insya Allah rencana ke depan kita akan bebaskan beberapa lahan. Kita targetkan di sekitar pondok kita 20 hektar insya Allah ya, karena memang lahan kita di sana juga harganya masih murah ya. Mungkin yang mau wakaf ya silakan, 1 meternya cuma 30.000 ya. Mungkin kalau di Jawa kan sudah mahal, kalau di sana masih 30.000 ya. 1 meter persegi. 1 meter. Sehingga 101 hektar itu 10.000 meter hanya sekitar 300 juta. Ya, bahkan itu kalau di Pondok Madinatul Iman. Tapi kalau di Pulau Penyalai yang kita juga sudah merintis pondok, itu bahkan lebih murah lagi. Harganya per meter 500 perak. Ya, sehingga kita kemarin baru membebaskan lahan 20 hektar hanya dengan uang 100 juta. Jadi memang ya kita di pedalaman ya, jadi ya memang masih murah. Itu peluang-peluang kita besar sekali menuju ke sana. Makanya dari situlah kemudian kita berusaha. Kemudian kita juga ini observasi juga
survei ke pedalaman karena prioritas pondok kita itu karena ya pondok kita di desa. Jadi kita prioritasnya orang-orang pedalaman yang memang mereka jangankan buat untuk bayar SPP ya, untuk makan aja mereka tidak ada gitu loh. Ya jadi itu prioritas kita. Adapun Ustaz orang kaya boleh mau masuk, ya silakan nggak apa-apa. Misal orang kota masuk, ya nggak apa-apa silakan. Ya kemudian kita juga menyediakan baitul mal. Siapa yang misalnya mampu untuk kemudian donasi atau mungkin zakat mal atau ya silakan kita menyiapkan baitul mal. Wali-wali santri biasanya kita kasih ini Bu baitul mal kita, silahkan yang semampunya, kita tidak menarget harus 1 juta, harus berapa juta, silahkan saja. Walhamdulillah. Ya terkadang memang ada beberapa kejadian, terkadang Ustadz beras sudah tidak ada lagi Ustadz, kadang kita ya Allah berpikir, kita berdoa kepada Allah ya. Kemudian kita coba ikhtiar. Alhamdulillah terkadang besoknya sudah ada yang mengantar beras 1 pickup. Yaitu sering terjadi karena ya kita tawakal kepada Allah. Ya kita tawakal. Kemudian kita sekarang manfaatkan media sosial yang ada. Media sosial kita juga ya ibaratkan ya dokumentasi setiap kegiatan-kegiatan. Itu bukan berarti kemudian kita menonjolkan indah. Yaitu untuk ya bagaimana ayo kita saling ta'awun. Kita saling ta'awun karena kita tidak bisa sendirian. Ya, tidak bisa sendirian, harus berjamaah. Ya, umat Islam itu kalau berjamaah itu luar biasa loh. Ya, subhanallah, sangat-sangat luar biasa. Oleh karenanya, ya mari kita juga saling ta'awun. Ya, kemudian kita juga saling membantu antara pondok yang satu dengan pondok yang lain, kerjasama gitu. Asalkan asasnya sama, ya mengajarkan sunnah. Ya, kecuali kalau ada suatu pesantren mungkin mengajarkan yang lain bukan sunnah, ya mungkin kita tidak ta'awun. Tapi kalau yang masih asasnya sunnah, ya kita saling berkunjung, kita saling juga memberikan manfaat. Mungkin ada yang santri pengabdian dari sana dari sini ya, ini subhanallah luar biasa. Itu mungkin sekilas ya tentang pondok kita. Kemudian sekilas juga tentang markis. Kalau markis itu sekarang ini ada tingkatan ula sama wusto ya, itu ijazahnya diakui di pemerintahan ya, dari Kemenak. Kemudian yang pondok yang kedua itu yang pertama. Pondok yang pertama Markis Darul Quran wa Sunnah, ini sudah berjalan tahun ke-7. Ya. Kemudian pondok yang kedua namanya Tarbiyatul Quran. Ya, ini sekarang fokus pendidikannya di SMA ya, tahfiz Quran. Ya pokoknya tingkatan SMA, dan ini masih kita pakai ijazah paket C. Nah, kemudian pondok saya ini Madinatul Iman yang saya menetap di sana, saya mengajar di sana. Nah, kemudian 2 yang di pedalaman. Kalau di pedalaman ini ada yang tingkat ya mulazamah juga ya, kita masih menggunakan paket ijazah B atau C. Yang di pedalaman ini karena memang aksesnya susah ya, jadi kita mengandalkan paket di kota. Jadi yang paling penting juga kemudian santri-santri kita ada tugas di pedalaman. Sehingga mereka hanya tidak belajar di kota, tapi mereka menyebar ke pedalaman karena di antara visi dan misi pondok kita adalah mencetak kader dai pedalaman yang tangguh, yang mau berdakwah ke pelosok-pelosok negeri ya. Jadi kita mencetak orang-orang besar ya, orang-orang besar bukan orang-orang kecil. Karena sekolah kita sekolah tinggi, karena sekolah saya itu di atas bukit, jadi sekolah tinggi gitu kan. Karena tempatnya tinggi. Ya, jadi pendidikannya pun harus tinggi gitu ya. Jadi orang-orang besar yang mau ya bermajlis. Ya kita sering katakan ke anak-anak kita, kamu harus jadi orang besar. Bagaimana jadi orang besar itu? Bukan perutnya yang besar, tapi harus mau bermajelis ilmu sekecil-kecilnya ya, di desa-desa sama kiai-kiai kampung, ustadz-ustadz kampung yang ada di wilayah kita. Kemudian juga bercita-cita ke negeri para ulama ya, merantau rihlah fi thalabil ilmi, dan itu minda bisolihin ya, antara kebiasaan adat para ulama mungkin ke Madinah atau mungkin ke ya Yaman dan lain sebagainya, negeri-negeri para ulama maftuh ya. Kemudian setelah itu mereka pulang membangun kampungnya, membangun desanya, ya berdakwah, menyeru orang untuk bertauhid kepada Allah, ya menjauhkan syirik. Jadi itu orang besar itu seperti itu. Ya mungkin itulah singkat tentang pondok kita. Ya. Lokasinya di mana Ustaz? Di Desa Lipat Kain Selatan, ya Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Ya. Barangkali ada yang menyimak dari Riau gitu. Iya, insyaallah. Ya. Baik. Ustaz Abu Ubaidah, sekilas tentang Al-Furqan. Sekilas sih berapa menit ya? Ya mungkin nggak bisa disampaikan secara panjang. Mungkin
apa namanya, bagi yang ingin tahu lebih detail tentang Ma'had Al-Furqan bisa ke webnya aja langsung www.alfurqangresik.com ya, www.alfurqangresik.com. Atau nanti barangkali ada yang pengen tahu tentang brosur PSB penerimaan santri baru Al-Furqan, nanti Ana kirimkan ininya PDF-nya ke antum. Kalau ada para pendengar yang pengen apa namanya, tahu tentang informasi komplit tentang penerimaan santri baru Ma'had Al-Furqan Al-Islami, nanti bisa lewat Surabaya Mengaji. Insya Allah nanti kita kirimkan kepada Mas Reza apa namanya, PDF-nya ya, karena nggak mungkin semuanya dibahas ya. Ya, tapi secara gambaran secara umum ya, Ma'had Al-Furqan ini didirikan oleh Ustadzuna Aunur Rafiq bin Ghufran Hamdani, kebetulan mertua ya, tahun 1989. Jadi ya lumayan lah, udah lama, dan sudah resmi menjadi yayasan yang diakui oleh Menkumham ya pada tahun 2010. Jadi sudah terbentuk yayasan, jadi resmi diakui oleh negara untuk sebagai ada payung hukumnya ya gitu. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Dulu awal-awalnya cuman nggak ada 10 gitu ya, awal-awal merintis kayak tadi punya beliau itu kan merintis awal-awal, tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan semakin kembang ya. Ma'had Al-Furqan juga dulu awalnya seperti itu, tapi sekarang alhamdulillah sekitar 2.500-an santrinya ya. Main lah kapan kita ke sana ya kan, kapan kita undang nih ya, Surabaya Mengaji ke sana, Al-Furqan TV ya, presentasi tentang Surabaya Mengaji. Kemudian juga ini jenjangnya sama seperti pondok-pondok yang lain, mulai dari PAUD, SD, ada TK, kemudian marhala setingkat dengan SD itu ada MSU Tiki Madrasah Salafiyah Ula, kemudian MSW Madrasah Salafiyah Wusta, ini paket A dan paket B ya. Kemudian MTS juga ada. Kalau MTS itu setingkat dengan SMA kalau istilah kita, karena kita menginduknya ke Saudi, karena ijazah MTS kita itu sudah akreditasi dengan Jamiah Islamiyah Madinah. Jadi kalau lulus dia MTS kita itu sudah bisa untuk daftar Madinah. Alhamdulillah sudah beberapa, sudah banyak alhamdulillah yang diterima. Yang beberapa kemarin ada yang sudah diterima 7 yang barusan sudah keluar ininya namanya, alhamdulillah. Terus ada juga yang tahasus Ali, ini yang lulusan dari SMA. Jadi terus berkembang. Insya Allah kita juga punya cita-cita, insya Allah ke depan mau mendirikan sekolah tinggi juga ya. Ya, sekolah tinggi. Beliau sudah punya tadi kan sekolah tinggi, kita malah belum punya malahan. Insya Allah ya di Al-Furqan itu, setai Al-Furqan. Tapi ya mudah-mudahan ini masih proses. Ya, sebenarnya sudah ada Ma'had Ali, tapi kita pengen yang resmi, maksudnya yang kuliah, karena ke depan kan kita santri-santri kita itu kan semakin banyak ya, biar apa punya pilihan dari yang di sini juga bisa karena ke Madinah kan nggak semuanya juga diterima, ke Libya juga terbatas gitu, dan yang lainnya semuanya terbatas sekarang. Masya Allah minat masyarakat sekarang ke pondok itu kan luar biasa. Untuk pendaftaran insya Allah mulai besok ya, mulai besok PSB ya, pas 9 Oktober sampai 17 Desember. Jadi bagi para bapak, para ibu yang ingin mendaftarkan di Ma'had Al-Furqan Gresik, nggak jauh-jauh tuh dari Surabaya, enak. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tinggal nengok lewat tol bentar ya, nggak lama. Jadi kadang kan ada yang jauh gitu kan susah tuh ya, penjemputannya, ada yang males gitu.
Ya, kalau di Gresik kan tetangganya Surabaya, jadi enak untuk yang daerah terutama yang Surabaya, Sidoarjo. Ya ini mungkin inilah rekomendasi lah ya untuk di Ma'had Al-Furqan Al-Islami. Kemudian itu sampai 17 Desember. Jadi waktunya agak panjang. Daftarnya tapi daftarnya online. Di website tadi? Ya. Nanti makanya tadi nanti bisa lihat informasinya lebih karena cara-caranya kan panjang itu kalau disampaikan. Ada perincian tentang cara pendaftaran dan sebagainya. Ya, nanti tak kasih ini aja PDF-nya atau bisa dibuka sendiri di www.alfurqongresik.com tadi. Itu juga ada informasi di situ tentang Ma'had Al-Furqan. Intinya bagi para bapak, para ibu yang sekarang mungkin sedang bingung mau mondokkan kemana gitu ya kan, ya salah satu opsi yang kami tawarkan ya di Ma'had Al-Furqan. Insya Allah berusaha untuk mendidik ya para anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah dari sisi akidah, dari sisi ibadah, akhlak. Dan biayanya juga nggak terlalu mahal-mahal ya, Insya Allah Al-Furqan ya murah lah, termasuk ukuran murah lah ya, murah ya, bahkan untuk biaya daftar awal masuk aja bisa diangsur ya, bisa diangsur untuk memudahkan lah, untuk memudahkan tapi murah tapi nggak murah-murahan lah ya, kualitas pendidikan tetap terjaga, tapi kita pengen untuk mempermudah, karena kan kadang ada sebagian wali santri itu, waduh kita pengen mondokkan tapi mahal-mahal gitu kan. Jadi mungkin kalau yang duitnya banyak ya nggak apa-apa, karena itu masalah fasilitas aja sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah Al-Furqan juga fasilitasnya sekarang lumayan gitu ya. Dari masjid malah sekarang ada AC-nya masjidnya, nyaman. Antum kemarin baru di sana kan? Insya Allah. Jadi kalau dulu kan biasanya panas ya. Sekarang ada AC-nya, Masya Allah. Ya, ini kayak ini kan ada AC-nya. Enak ini AC. Ya itulah, kalau pengen komplit, ya lebih lanjut, ya hubungi Mas Reza. Bukan hubungi dokter ya, hubungi Mas Reza. Jadi yang pengen tahu lebih ini nanti tak kirimin PDF PSB-nya, Insya Allah. Di situ ada informasi tentang cara pendaftaran, ya, rincian misalkan SPP dan sebagainya, itu kan per marhalah beda-beda. Ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang masih bingung ya, nggak perlu lama-lama bingungnya ya, segera mendapatkan jawaban ya. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, baik dari tema pertama sampai ketiga, juga dari perkenalan sekilas berkaitan dengan pondok masing-masing. Dan begitu pemirsa sekalian, berakhirlah sudah sesi live podcast atau sesi live bincang santai pada sore hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu lagi di episode podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.